Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Rai. Saya salah satu mahasiswi STEPI Global Mulia Cikarang dengan nomor induk 60202220156. Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tugas saya, yaitu Supply Chain Management Kandang Ayam Cafe Group Bandung. Jadi apa sih supply chain itu? Sebelum kita lihat lebih dalam ya. Supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, aktivasi produk, dari setiap kegiatan yang telah dijalankan tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Akan diuraikan sedikit tugas supply chain yaitu 1. Melihat konsumen berdasarkan kebutuhan atau permintaannya, membangun relasi dengan supplier sehingga meminimalisir biaya material, menggunakan teknologi informasi untuk menunjang rantai pasokan, mulai dari produksi, distribusi, hingga promosi produk. Mengamati target pasar untuk kemudian menjadikan sebagai perencanaan dalam merancang produk, mengetahui produk yang lebih cocok kepada konsumen, mengelola aliran informasi agar lebih cair dan terarah, memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkinerja rantai pasokan sehingga memiliki bahan evaluasi. Baik. Tahapan manajemen rantai pasok. Pertama itu ada outlet sebagai pemesan barang. Akan mulai memesannya, permintaannya ke purchasing. Dari purchasing, pesan ke supplier, maka barang akan datang. Barang datang itu bisa langsung masuk ke inventory atau gudang ya di bahasanya. Nah, dari kalau misalnya kebetulan kandang ayam ini adalah F&B, food and beverage, jadi ada barang yang harus diproduksi terlebih dahulu. Selesai diproduksi, maka masuk lagi ke gudang tadi. Terus akan dikirim ke outlet. Ini adalah customer, tapi di sini outletnya sebagai pelanggan. Pada tahap yang pertama dimulai dari konsumen atau customer yang memesan kepada produsen. Di saat melakukan pemesanan, customer juga memberikan informasi berhubungan dengan produk yang dipesan tersebut. Informasi yang disampaikan terhadap dapat berupa jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengiriman produknya. Terus tahap planning atau persiapan. Setelah pesanan diterima oleh pihak produsen, selanjutnya akan masuk pada tahap perencanaan, di mana setiap atau departemen yang terlibat dapat membuat strategi atau rencana produksi produk yang diminta klien. Selain itu, tim produksi juga bertanggung jawab dalam menyediakan bahan baku sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dan ini salah satu contoh faktur ya, faktur yang gampang. Purchasing atau transaksinya, melakukan pembeliannya. Pada tahap yang ketiga dari supply chain management, masuk ke dalam tahap pembelian bahan baku. Proses ini dilakukan oleh tim atau departemen pembelian sesudah menerima rincian rencana produksi dari tim perencanaan. Setelah itu, tim pembelian akan mengontak atau menghubungi pihak pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan pendukung. Departemen ini juga memiliki tugas untuk mencatat tanggal penerimaan dan jumlah bahan baku yang sudah dibeli. Ini contoh nota sederhananya. Inventorinya. Pada tahap yang keempat, masuk pada tahap setelah bahan baku tersebut telah berhasil diperoleh. Dan langkah selanjutnya, bahan tersebut akan dimasukkan ke dalam pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Jika bahan kualitas tersebut sudah memenuhi, maka bahan baku tersebut akan disimpan dalam gudang penyimpanan. Ini yang tadi saya bilang ya, ini mah sayur-sayuran. Jadi kadang-kadang ada yang harus diproduksi terlebih dahulu dan ada juga yang bisa langsung dikirimkan ke outlet. Pada tahap supply chain management yang kelima ini, masuk pada tahap produksi. Setelah masuk pada produksi itu, di mana tahap ini akan memproses antara bahan baku dan bahan pendukung untuk dijadikan sebagai produk yang dipesan oleh customer. Customer dalam case ini adalah outlet. Ini contoh ya barang inventory yang tadi. Jadi ada yang tadi saya bilang ya, ada yang harus diproduksi terlebih dahulu dan udah ada yang bisa dikirim. Setelah sistem penggabungan selesai, bahan yang telah jadi diproses dalam penyimpanan kembali di dalam gudang. Dan tahap keenam adalah pengiriman. Untuk tahapan manajemen rantai pasok yang terakhir merupakan proses pengiriman barang yang telah disimpan dalam pabrik untuk didistribusikan kepada setiap pemesan dan atau konsumen produk.
Kemudian produk tersebut akan dikirimkan sesuai dengan tanggal pengiriman yang diminta klien. Dan tugas utama dari kurir akan memastikan bahwa setiap barang akan terkirim sesuai dengan pemesanannya. Jadi kalau udah selesai dipesan sama outlet, dibeli sama purchasing, ada yang diproduksi dulu atau sudah ada yang langsung dikirim atau udah ada barang yang bisa langsung dikirim, nanti akan dikirim sesuai. Apa sih fungsi supply chain management itu? Fungsi dari manajemen rantai pasok yang pertama adalah untuk mengubah bahan baku mentah menjadi barang jadi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Fungsi ini sangat berkait dengan biaya pembelian barang baku, biaya penyimpanan, transportasi, dan lain sebagainya. Manajemen rantai pasok juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan mediasi pasar, di mana dapat menghubungi perusahaan dengan distributor produk tersebut. Dan fungsi yang terakhir yaitu mampu untuk memastikan dan mengelola biaya terkait dengan survei pasar, perencanaan produk, hingga biaya lain di luar pembayaran fisik. Strategi supply chain management. Topik yang selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai strategi yang tepat untuk menjalankan sebuah supply chain management. Untuk membangun rantai pasok yang baik, maka harus menerapkan strategi bisnis ini. Pertama, Anda harus membangun hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku atau supplier. Tidak hanya pelanggan saja, pemasok juga termasuk dalam mata rantai dalam pengelolaan manajemen supply chain. Dengan adanya hubungan yang baik dengan mitra, maka dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan mitra bisnis yang lain. Dengan strategis bisnis yang kedua, meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan atau customer. Apabila customer merasa puas dengan pelayanan yang Anda tawarkan, maka pelanggan tersebut dapat melakukan pemesanan ulang kepada perusahaan Anda. Tujuan supply chain management apa sih? 1. Mencapai biaya minimum dan tingkatkan pelayanan yang maksimal. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh kepada barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. 3. Bisa memenangkan persaingan pasar. Untuk memenangkan persaingan pasar, maka rantai pasokan harus mampu menyediakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan variatif. 4. Merencanakan dan mengkoordinasi semua kegiatan yang terdapat di dalam supply chain sehingga akan tercapai pelayanan kepada konsumen yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. 5. Maksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen serta meminimumkan biaya secara keseluruhan seperti biaya pemesan, penyimpanan, dan transportasi. Apa sih manfaat supply chain management itu? 1. Menjaga hubungan bisnis antara perusahaan terkait. Kerjasama merupakan kunci keberhasilan untuk meningkatkan omset penjualan suatu produk, di mana relasi yang didapatkan akan semakin meningkat dengan perusahaan rekanan. Oleh karena itu, Anda perlu memastikan hubungan dengan mitra maupun perusahaan rekanan tetap berjalan dengan baik dan harmonis. 2. Menjaga kepuasan customer. Menjaga dan meningkatkan kepuasan dari customer merupakan kunci dalam meningkatkan supply chain management itu sendiri. Dengan adanya manajemen yang baik, maka dapat meningkatkan kemungkinan untuk pelanggan dapat kembali memesan produk yang Anda tawarkan. 3. Mencapai efisiensi biaya pada seluruh tahapan. Dengan menggunakan supply chain management, perusahaan Anda dapat menghemat biaya pengeluaran seminimal mungkin, sehingga untuk keperluan pengeluaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang dianggap penting. 4. Memenangkan persaingan pasar. Dengan penerapan sistem informasi yang tepat, maka dapat mendukung kualitas dari produksi perusahaan menjadi lebih baik lagi. Hal tersebut dapat dikerjakan jika rantai pasokan menyediakan kebutuhan yang murah, bervariasi, dan berkualitas. Prinsip-prinsip supply chain management. 1. Menyesuaikan jaringan logistik untuk melayani konsumen yang berbeda. 2. Mensegmentasikan konsumen berdasarkan kebutuhannya. 3. Mendengarkan dan mengamati sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan sehingga ramalan konsistensi dan alokasi sumber dana optimal. 4. Mengelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos, kepemilikan dan material maupun jasa. 5.
mendiferensiasikan barang atau jasa pada trik yang lebih dekat dengan konsumen dan mempercepat konversi sepanjang rantai pasok. 6. Mengembangkan sebuah strategi teknologi untuk keseluruhan supply chain yang mendukung pengambilan keputusan hierarkis serta memberi gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa, maupun informasi. 7. Mengadopsi pengukuran kinerja atau sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Di setiap kelebihan ada kekurangannya. Kita coba lihat kekurangan supply chain management apa sih? Melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. 2. Perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya dalam perusahaan. 3. Ketidakpastian pasokan harga dan kualitas barang baku. Melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Seperti misalnya ada tadi outlet. Outlet butuh barang untuk dijual. Kepentingannya udah urgent. Terus juga purchasing. Purchasing itu bagian pembelian. Dia memesan ke supplier, dari supplier itu baru datang nanti teh. Itu teh juga harus dicek dulu sama purchasing tersebut atau bagian gudangnya juga bisa. Dan sales untuk bagian penjualan. Di bagian penjualan itu terkadang sales itu pasti akan mengatakan ada barang, iya besok dikirim atau apa, tapi itu belum tentu terrealisasikan dengan baik. Jadi punya ada kepentingan berbeda-beda. Perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya dalam perusahaan. Seperti kalau ini tuh cara mudahnya tidak ada yang mungkin ada beberapa perusahaan yang menggunakan barang di luar kotanya. Di situ menggunakan bahasa yang berbeda. Misalnya saya bilang gula, ternyata di daerah B itu manis namanya. Itu kan kayak terjadi sebuah selisih paham terlebih dahulu. Maksudnya pengen beli gula, dia akan bertanya gula itu seperti apa, karena dia taunya manis. Ketidakpastian pasokan harga dan kualitas barang baku. Kembali lagi, kalau di bidang F&B itu bisa aja walaupun barangnya sama beras, tetap aja seperti beras, beras A, beras B, beras C itu bisa harganya berbeda, kualitasnya pun bisa berbeda. Rencana pengembangan supply chain management. Optimasi distribusi. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah Anda harus melakukan optimasi distribusi dengan rantai pasokan Anda terlebih dahulu. Supaya perusahaan bisa melakukan produk yang menarik dengan harga yang bersaing, maka perusahaan Anda dituntut untuk bisa mengurangi biaya tanpa harus mengurangi kualitas dari produk tersebut. B. Negosiasi dengan banyak pemasok. Strategi SCM yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan negosiasi dengan banyak pemasok. Perusahaan Anda bisa mencari banyak pemasok dan kemudian memilih dan satu di antaranya beberapa yang memiliki penawaran yang menarik untuk perusahaan. Umumnya, perusahaan akan menjatuhkan pilihan pada pemasok dengan penawaran rendah. Dengan melakukan negosiasi dengan banyak pemasok perusahaan, Anda bisa mencegah terjadinya hal yang kurang menyenangkan jika ada masalah dengan satu pemasok. Masalah dengan pemasok menyebabkan pasokan menjadi terputus sehingga banyaknya pemasok ini membuat perusahaan bisa tetap melanjutkan kegiatan produksinya. Baik, kita coba lagi. Jadi yang bisa dibilang ya, rencana pengembangan supply chain management, optimasi distribusi. Jadi supply chain management itu kan berperan untuk mengurangi biaya produksi, distribusinya, atau biaya lainnya. Jadi biasanya itu tadi saya bilang seperti beras A, beras B, beras C itu beda merek bisa beda harga. Tapi bisa aja beras A lebih murah daripada beras C, tapi sama aja kualitasnya. Nah, di situ supply chain management berperan. Negosiasi dengan banyak pemasok. Tadi kembali saya bilang, karena kebutuhannya beda. Sales sering bahkan berkata, supplier akan sering berkata, iya dikirim besok, barangnya ada atau begitu-begitu. Tapi pada realitanya tidak selalu seperti itu. Itu gunanya dengan banyaknya supplier. Jadi ketika supplier A bermasalah, kita bisa mencoba mencari bantuan ke supplier B. Simpulannya apa sih? Berkualitasnya suatu produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau konsumen. Supply chain harus terus berusaha menstabilkan harga dengan cara negosiasi dengan supplier atau menyetok bahan baku. 3. Supply chain berperan penting dalam kemajuan perusahaan.
Segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.